Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita akan rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita rasakan kuasa Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini. Kuasa-Mu
pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami umat-Mu, sehingga kami masih bisa bersama-sama berhimpun memuji memuliakan Engkau walaupun dalam situasi yang berbeda. Tapi kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau juga hadir di rumah-rumah jemaat-Mu. Engkau lawat mereka semua, Engkau berikan sukacita di hati mereka, sehingga walaupun dalam keadaan yang sangat Tuhan sempit, sangat sederhana, tapi Tuhan hadir di dalam setiap rumah kami masing-masing, sehingga kami semua boleh bersama-sama merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, membuat kami bersuka cita untuk dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat situasi yang hari-hari ini begitu sangat menakutkan, begitu membuat kami semakin khawatir, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk melewati setiap tahap demi tahap, sehingga kami boleh berkemenangan bersama dengan Engkau. Engkau juga kuatkan seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau berikan kesanggupan bagi mereka, sehingga mereka tetap tekun, tetap setia, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga apapun yang mereka hadapi saat ini tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka takut, tapi membuat mereka semakin bersuka cita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan percayakan untuk melayani Engkau, hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang bermain musik LCD, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, hingga tidak ada sedikit apapun yang mengganggu kami ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat memuliakan Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga memampukan kami untuk kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka, sehingga mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat kami anak-anak Tuhan berkumpul memuji Engkau, roh ngantuk, roh main-main, atau roh apapun itu yang selalu mengganggu kami, untuk itu kami sehati kami tolak dalam nama Yesus. Biarkan Engkau berikan roh kebebasan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama bersuka cita memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Walaupun situasi yang sungguh sangat menakutkan bagi kita, mari kita tetap renungkan kebaikan Tuhan. Kita tetap renungkan betapa baiknya Tuhan itu bagi kita, sehingga kita dengan sukacita untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan.
sukacita kita terus bertumbuh di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Biar kita mau tetap bersukacita karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Dia Sanggup. kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dengan segala yang dapat kami lakukan. Terimalah pujian kami menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, beberapa orang saja, dan sidang jemaat-Mu di rumah-rumah mereka, bahkan mungkin ada juga yang lain
ikut menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami, kami percaya Engkau menguasai kami. Dan jika ada hal-hal yang mencoba mengganggu, kami patahkan, tolong hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami, dan Roh Kudus menguasai kami sehingga kami dimampukan untuk menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Halo. Ya, yang di rumah shalom. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama. Ya, walaupun persekutuan kita rasanya tidak seperti biasanya ya. Tapi kita bersekutu paling tidak di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita masing-masing ya. Ada suatu hal yang berbeda, namun Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita ya. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan membuka Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan buka dari Filipi ya, kitab Filipi. Saudara Dodi membacakan ya. Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Filipi 1 ayat 1 sampai 14. Tolong dibacakan dengan nyaring. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus. Ayat 1 sampai 14. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang saudara, sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semua kasihmu, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak tercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuliakan Allah, memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Kristus telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang sudah kita baca tadi ya, kita menemukan ada satu katakanlah suasana yang sangat cerah ya, suasana yang sangat indah, suasana yang penuh dengan hati yang meluap-luap dengan ucapan syukur dan sukacita ya. Surat ini sebagaimana ditulis surat Paulus ya. Penulisnya adalah Paulus ya. Ditujukan kepada jemaat
Filipi ya. Jemaat Filipi yang ada di Asia Kecil ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan warna daripada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi penuh dengan warna cerah, kalau itu dikatakan warna ya, suasana sukacita, suasana penuh dengan ucapan syukur, saudara terkasih ya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan situasi kita hari-hari ini ya. Hal ini sangat kontras dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saudara terkasih ya. Ada begitu banyak omelan ya, ada begitu banyak rasa takut, ada begitu banyak bahkan keputusasaan ya. Situasi yang sangat berbeda, sangat kontras dengan apa yang kita baca di dalam ayat-ayat tadi. Situasi hari-hari ini memang sangat berat ya. Sangat berat ya. Kalau saudara perhatikan Bapak Presiden Jokowi ketika konvers begitu ya, sulit sekali untuk menemukan senyum ya. Beliau sangat ya berada pada situasi yang berat karena dia memang sebagai kepala ya, sebagai kepala di negeri ini ya, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, yang namanya kepala ya, yang paling pusing pasti kepala ya. Jadi tidak enak sebenarnya menjadi kepala itu ya. Kalau ada apa-apa di suatu negara, maka kepala negara yang disalahkan. Ya, kalau di sekolah, kepala sekolah yang disalahkan ya. Demikian juga di tempat-tempat lain. Nah, jadi tadi saya katakan negeri kita bahkan seluruh dunia ya, begitu sangat berat untuk semua kalangan. Tidak ada kalangan yang bisa mengatakan I am happy, tidak ada. Semua ketakutan, semua bahkan mungkin ada yang berputus asa, saudara terkasih ya. Kalau kita membaca koran atau membaca dari berita-berita online, waduh, ada begitu banyak keputusasaan, nyaris tanpa harapan, saudara terkasih ya. Nah, mungkin kita akan mengatakan, iya Rasul Paulus enak-enak, Rasul Paulus bisa mengatakan bersyukur, bisa mengatakan bersukacita, wong dia berada di Roma ya. Dia sedang berada di negeri yang kita idam-idamkan mungkin untuk pergi ke sana. Tapi saya mau katakan sebagaimana Alkitab ini, sebenarnya Paulus juga sedang berada pada situasi yang sangat sulit. Bahkan jauh lebih sulit sebenarnya daripada kita ya. Kita hanya disuruh berdiam di rumah ya, stay at home ya. Tapi kebanyakan juga masih keluyuran ya. Ini disuruh diam di rumah tapi masih ke warung kopi, ngobrol ya, cangkruan begitu ya. Rasul Paulus tidak bisa begitu. Rasul Paulus sedang berada di penjara. Rasul Paulus jauh lebih sulit daripada kita ya. Rasul Paulus jauh lebih tertekan seharusnya, jauh tanpa harapan seharusnya. Tetapi ternyata saudara terkasih, dia bisa mengatakan, kalau kita baca tadi ada kata bersyukur, ada kata sukacita. Kalau saudara lanjutkan sampai pasal 4 Filipi ini, saudara akan menemukan kata-kata sukacita begitu banyak ya. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tadi saya katakan kita memang sedang mengalami situasi yang sangat berat. Hampir semua kalangan ya. Tetapi Paulus pun tidak kalah beratnya. Dia sedang mengalami hal-hal yang jauh lebih sulit. Tadi saya katakan karena dia sedang dipenjarakan. Nah, tetapi saudara terkasih, apa yang membuat Rasul Paulus bisa menuliskan suatu tulisan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan penghiburan, penuh dengan pengharapan, warna-warna, penuh dengan kehidupan, saudara terkasih? Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Atau boleh saya katakan, apa rahasia sukacita dari Paulus? Rahasia sukacita dari Paulus, saudara terkasih. Saudara, secara rohani sebenarnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu adalah sumber sukacita ya. Apapun yang terjadi ya,
Maka Rasul Paulus pernah mengatakan damai sejahtera Allah yang melebihi akal, ya, yang melebihi segala fakta yang ada, yang melebihi segala persoalan yang sedang ada. Damai sejahtera yang berasal dari Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sebenarnya tetap ada sukacita. Sebab sukacita itu berasal dari dalam hati kita sendiri. Namun ada hal-hal yang juga menjadi sumber sukacita dari Paulus. Nah, saudara, yang pertama saya mau katakan apa rahasia sukacita dari Paulus adalah, pertama, dia tidak fokus hanya pada diri sendiri. Fokusnya tidak untuk dirinya sendiri, saudara terkasih, ya. Nah, coba kita perhatikan, coba ulang ayat 1, bacakan. Ayat 1 tolong dibacakan dengan jelas. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, pada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diaken. Iya, perhatikan kata dari Paulus dan Timotius, ya. Nah ini, saudara, penyebutan nama dari Timotius bukan berarti Timotius turut menulis surat ini, ya. Paulus yang menulis surat ini, tapi kemungkinan besar pada waktu itu dia bersama dengan Timotius. Maka dia menyebutkan dari Paulus dan Timotius. Pada kitab-kitab, beberapa kitab yang ditulis, dia sering sekali mengatakan dari Paulus saja, ya. Nah, tapi ini dari Paulus dan Timotius. Tadi saya katakan Timotius tidak ikut menulis, tidak. Timotius tidak ikut menulis, tetapi kenapa Paulus mengatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus? Saudara, Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Filipi, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat Filipi, pertama, supaya jangan hanya memperhatikan Paulus saja. Jangan hanya memperhatikan gembalanya saja, jangan, ya. Timotius ini adalah pengerja, saya katakan begitu, ya. Timotius ini pengerja. Timotius ini murid dari Paulus, ya. Paulus guru, Timotius murid. Paulus gembala, katakan begitu, ya. Timotius ini hanya seorang pengerja, terkasih, ya. Seorang pengerja. Nah, tetapi Paulus mengatakan dari Paulus dan Timotius, dia ingin mengajarkan kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi juga memperhatikan, menghargai, menghormati Timotius, ya. Ini Paulus tidak menarik seluruh penghargaan itu untuk dirinya. Paulus tidak menarik penghargaan itu hanya untuk pribadinya sendiri, tetapi dia ingin supaya Timotius juga mendapatkan porsi perhatian yang layak dari jemaat Filipi. Nah, saudara, kalau ya saya berikan ilustrasi lah sedikit, ya. Kalau seorang jemaat mungkin mengirimkan makanan kepada gembala, ya. Mengirimkan makanan atau apalah itu kepada gembala. Tetapi juga mengirimkannya pada waktu yang bersamaan, mengirimkan kepada pengerja juga. Kalau itu makanan, nah kalau itu makanan yang dikirimkan, wah itu perbandingannya beda. Kalau pengerja sekian, gembalanya wah lebih banyak lagi. Ya gampangnya kalau saudara suka makan di rumah makan Padang, ya. Kalau untuk gembala itu seperti apa namanya itu? Seluruh makanan itu, seluruh menu ditaruh di meja, ya. Itu meja gembala, ya. Semua ada di situ, mau rendang, mau kikil, mau otak-otak, wah, semuanya pokoknya lengkap. Meja itu penuh dengan makanan. Itu mejanya gembala. Tetapi mejanya pengerja bagaimana? Nah, pengerja disuruh prasmanan. Datang ke ke penjualnya itu, pilih mau makan apa, rendang, ya rendang dan sayur tok, ya. Itu bayangannya, ya. Bisa betapa berbedanya, terkasih, ya. Sering sekali jemaat memperlakukan gembala seperti itu. Tidak salah sih, tidak salah, ya. Tidak salah, terkasih, ya. Walaupun kenyataannya makanan yang banyak tadi yang menghabiskan tetap pengerja, terkasih, ya. Nah, saudara,
Untuk itu Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Filipi supaya juga memperhatikan Timotius. Jangan hanya memperhatikan gembala tadi itu yang seperti Paulus itu, jangan menyepelekan Timotius, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini terkasih ya, Paulus tidak mau memonopoli perhatian jemaat Filipi untuk dirinya sendiri. Paulus tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi pertama adalah kenapa Paulus bisa bersuka cita? Karena pertama, dia tidak fokus hanya pada dirinya sendiri, baik itu untuk berkat, penghargaan ataupun apa saja itu, dia tidak ingin hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain ya, untuk pengerjanya, untuk anaknya Timotius terkasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dari tidak fokus kepada diri sendiri tadi, atau B, saya katakan B ya, bagian A tadi, Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi supaya memperhatikan Timotius juga ya. Bagian B, nah ini bagian B adalah mengingat jemaat Filipi. Nah, walaupun dia di penjara, dia tidak menuntut dia tidak menuntut perhatian lebih, saudara kasih ya. Ada orang ketika berada dalam situasi sulit ingin sangat-sangat diperhatikan ya, ingin sangat-sangat diperhatikan. Tetapi Paulus justru dia mengingat ya, mengingat ayat 3, coba bacakan, mengingat jemaat Filipi. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Iya, setiap kali aku mengingat kamu ya. Dia mengingat jemaat Filipi terkasih. Dia tidak fokus pada pemenjaraannya, dia tidak fokus pada penderitaannya, dia tidak fokus pada kesakitan yang sedang dialami terkasih ya, tetapi dia tetap mengingat ya, mengingat. Coba baca Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4 yang cepat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Iya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Rasul Paulus walaupun dia di penjara, dia tetap memperhatikan, dia tetap mengingat jemaat Filipi terkasih. Hari-hari ini dalam situasi sulit, banyak orang yang ingin ya diperhatikan terkasih ya, diperhatikan ya. Minggu lalu kami dari Bama Bojonegoro mencoba ya membantu semampu kami ya beberapa anggota jemaat Tuhan yang mengalami katakanlah situasi sulit karena situasi sekarang ini. Kami sudah mendata sebelumnya beberapa gereja ya, dan para gembala itu mengirimkan nama-nama anggota jemaat yang kiranya layak dibantu. Nah, sebelum kami membagikan sembako yang kami sudah siapkan, ternyata ada kumpulan anak-anak Tuhan di suatu perusahaan juga membagikan sembako ke beberapa gereja, 3 gereja tepatnya. Nah, 3 gereja ya, yang memang juga menjadi sasaran kami, akan menjadi sasaran kami. Tetapi begitu kami tahu itu, saya langsung hubungi gembalanya, saya tanya, Pak, apa betul jemaat Bapak yang seharusnya dapat bantuan dari Bamak itu sudah mendapatkan dari pihak lain? Mereka jawab, iya betul. Terus saya bilang, kalau begitu untuk tahap ini mereka tidak mendapat dari Bamak, tidak apa-apa ya Pak, saya bilang. Gembalanya bilang, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, yang lain dulu aja. Nah, yang lain dulu, yang belum mendapat. Ini kami sudah mendapat 1 kali. Nah ini, saudara, tidak hanya fokus untuk dirinya sendiri. Sekarang ini kan banyak seperti itu, sudah dapat bantuan dari A, dari B, dia juga tetap, waduh, dia sudah mendapatkan banyak, tetapi orang lain belum mendapatkan. Bahkan hari-hari ini kita bisa melihat orang yang seharusnya tidak, ya katakanlah, tidak menderita seperti yang lain, tetapi juga mencoba memasukkan diri untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah terkasih ya.
Saudara, ini Rasul Paulus mengajar kita pada malam hari ini. Dia memperhatikan orang lain. Dia mengingat jemaat Filipi, saudara kasih. Saudara, ada suatu sukacita yang luar biasa ketika kita bisa membantu orang lain dalam kesulitan. Ada sukacita yang sangat hebat dalam hati kita ketika kita bisa membantu orang lain, saudara kasih. Saudara, saya bisa juga merasakan hal itu ya. Saya bisa merasakan hal itu. Ketika kita bisa memberikan, ketika kita bisa membantu orang lain. Yang walaupun kita sebenarnya kadang juga berada dalam situasi yang sama ya. Dalam situasi yang sama, saudara kasih, semua kesulitan. Tetapi kalau kita masih bisa memperhatikan orang lain, itu berarti ada sukacita yang melimpah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, saudara, yang kedua ya, yang pertama tadi tidak fokus hanya pada diri sendiri. Yang kedua ya, ayat 4. Ayat 4 tolong dibacakan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Iya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah ini, saudara, bagaimana doa kita hari-hari ini? Apakah kita berdoa karena terpaksa ya? Berdoa karena hanya untuk kepentingan kita? Tapi pagi hari ini mari kita belajar ya. Pagi hari ini mari kita belajar berdoa dengan sukacita untuk kepentingan orang lain ya. Untuk kepentingan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak waktu yang bisa kita gunakan ketika kita terpaksa harus di rumah saja, saudara kasih ya. Terpaksa harus di rumah saja. Ada begitu banyak waktu yang bisa kita pakai untuk berdoa. Maka berdoalah dengan sukacita. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Kalau tadi saya berikan contoh, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga kita harus mendoakan ya, mendoakan orang lain. Mari kita berdoa untuk para pemimpin kita yang terkasih ya, para pemimpin kita mulai dari presiden sampai pejabat yang terendah, supaya mereka melakukan tugas mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk para medis, bahkan seluruh orang yang ada di rumah sakit saudara terkasih ya. Mulai dari ya security di garis depan sampai kepada direkturnya saudara kasih ya. Terjaga supaya tidak terpapar virus ini saudara kasih. Bahkan dokter-dokter yang praktek di rumah mereka masing-masing di tempat praktek yang lain, mereka juga terjaga saudara kasih. Para relawan-relawan, para aparat keamanan ya, semuanya kita doakan saudara kasih. Jangan hanya mendoakan diri kita sendiri, jangan. Tapi mari doakan yang lain, doakan. Ya, ini Rasul Paulus, aku bersuka cita, aku mengucap syukur. Nah ini, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah ini berdoa dengan sukacita untuk kepentingan orang lain. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Berdoa syafaat ya, berdoa syafaat ya, berdoa syafaat terkasih, mendoakan orang lain ya. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, nah ini, yang ketiga adalah ayat 5, tolong bacakan. Aku mengucap syukur pada Allah karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Iya ini. Sukacitanya Paulus bersumber karena apa? Dia mengucap syukur atas perkara rohani yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi ya. Atas perkara rohani atau kehidupan rohani dari jemaat Filipi, saudara terkasih. Saudara, kita perlu mengucap syukur bukan hanya karena perkara-perkara berkat-berkat rohani jasmani yang kita terima ya, tetapi mari syukuri
berkat-berkat rohani yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kalau saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, syukuri itu. Walaupun dalam situasi yang sangat terbatas, situasi yang sangat berbeda, situasi yang mungkin sangat tidak ideal, saudara terkasih ya. Ya mungkin sementara dengar khotbah, tiba-tiba ada pesan masuk. Ya karena tadi lupa mematikan notifikasinya ya. Sementara khotbah, ada telepon masuk. Nah, ada telepon masuk. Saudara, itu suatu gangguan. Nah, itu suatu gangguan. Jadi mengucap syukurlah kalau masih bisa mendengar firman Tuhan. Saya berharap setelah masalah ini selesai, situasi ini sudah selesai, kembali pada situasi normal, kita lebih sregep lagi untuk datang beribadah ya. Kita lebih bersukacita lagi, kita lebih bergairah lagi untuk beribadah ya. Itu yang menjadi sumber sukacita dari Rasul Paulus, mengucap syukur atas perkara-perkara rohani yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi. Apa yang terjadi di tengah jemaat Filipi? Nah ini, apa yang terjadi? Yang pertama adalah memiliki pertumbuhan rohani ya. Jemaat Filipi memiliki pertumbuhan rohani. Sebab dikatakan di sini, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Boleh saya katakan ketika mereka merespon firman Tuhan, ketika mereka merespon kabar baik, merespon Injil ya, merespon berita Injil. Apa respon pertama kita, saudara terkasih? Apa respon pertama kita ketika kita mendengar berita Injil? Ya tentu kita percaya kepada Yesus Kristus ini. Percaya di dalam pengajaran tabernakel itu terkena kepada pintu gerbang terkasih. Percaya kepada Yesus Kristus ya. Ini. Percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan di sini karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Teruskan dulu, teruskan. Ayat 5, ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat yang ke-9 coba baca. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Ya, jadi jemaat Filipi memiliki progres rohani, pertumbuhan rohani ya. Nih. Pertumbuhan rohani. Jemaat Filipi mulai dari pertama merespon berita Injil. Nah, respon kita adalah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan respon berikutnya, pertumbuhan berikutnya adalah ketika orang percaya itu kemudian mau mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bertobat, saudara terkasih, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Itu arti bertobat dalam Yesaya 55, saudara terkasih. Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan ini. Bertobat, mengaku dosa ya. Ini proses bertobat tadi itu ya. Dia harus menyadari dia orang berdosa ya. Dia harus tahu kepada siapa dia bisa menyelesaikan dosa itu, atau siapa yang bisa menyelesaikan dosa itu dia harus tahu. Itulah Yesus yang sudah tersalib. Maka dia mengaku dosa-dosanya. Jemaat Filipi memiliki pertumbuhan rohani mulai dari pertama ya. Saudara, banyak orang Kristen yang hanya mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak ada progres ya. Mengaku orang Kristen tetapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, saudara terkasih. Namanya saja yang mungkin ditambah, ada nama baptis, saudara terkasih ya. Ditambah Yohanes kah, Lukas kah, Matius kah, tetapi kehidupan secara nyata tidak ada perubahan, saudara terkasih ya.
Tetapi jemaat Filipi memiliki pertumbuhan, memiliki progres. Dikatakan di sini sampai pada hari Kristus Yesus, ya. Tadi saya katakan mulai dari percaya, pintu gerbang, bertobat, itu mesbah korban bakaran, sampai kepada memberi diri dibaptis, itu bejana pembasuhan, ya. Memberi diri dibaptis sampai pada terakhir, sampai dikatakan di sini sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus, Yesus datang sebagai mempelai laki-laki sorga. Kita menyongsong dia di awan-awan yang permai, kita sebagai mempelai wanitanya terkasih. Jadi jemaat Filipi memiliki pertumbuhan rohani, ya, pertumbuhan rohani yang baik. Ini yang menjadi sumber sukacita seorang Paulus terkasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala itu juga lah yang menjadi sumber sukacita kami terkasih, ya. Ada perubahan, ada pertumbuhan rohani terkasih, ya. Ada pertumbuhan rohani sampai kemudian terlibat dalam pelayanan, ya. Terlibat dalam pelayanan, ya. Melayani Tuhan, ya. Tekun di dalam penggembalaan terkasih, terlibat di dalam penggembalaan. Ya, melayani, jangan sampai diangkat melayani supaya berhenti berbuat dosa, itu salah. Berhenti berbuat dosa, kemudian dibaptis dan melayani, itu yang Tuhan inginkan terkasih, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan rohani dari jemaat Filipi, mereka setia dalam berita Injil, ya. Setia dalam firman Allah, ya. Dan tadi kita katakan di sini, sehingga ayat 10 mengatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Wah, ini suci. Suci itu bagaimana sih? Apa yang dimaksud dengan suci, saudara terkasih? Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan kesucian kita itu, Alkitab mengatakan Tuhan menyucikan kita seperti seorang memurnikan logam. Nah, memurnikan perak tepatnya, ya. Memurnikan perak. Bagaimana sampai perak itu dianggap murni, sampai perak itu dianggap suci, ya. Dibakar, saudara terkasih, ya. Kemudian kotoran-kotorannya hilang, dibakar lagi sampai kotoran-kotorannya hilang, dibakar mungkin sampai 7 kali, sampai betul-betul itu perak murni. Nah, dan kalau perak itu sudah murni, orang yang memurnikan perak tadi bisa melihat apa? Melihat wajahnya di perak yang baru dimurnikan tadi. Jadi perak itu bisa sampai seperti cermin, ya. Seperti cermin, ya. Jadi kalau perak itu sudah betul-betul murni, itu berarti ketika dimurnikan tadi itu, pemurni perak itu bisa melihat wajahnya di perak yang baru dimurnikan itu. Jadi kapan kita disebutkan suci, saudara kasih? Kalau Kristus yang memurnikan kita, bisa melihat wajahnya di dalam hidup kita. Atau kalau orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita, itu berarti kita boleh disebut suci. Bukan pengakuan diri kita sendiri, bukan pengakuan dari orang lain, bukan sertifikat dari siapapun, oh ini orang suci, tidak. Tetapi ketika kita bisa memancarkan Kristus dari kehidupan kita, kita betul-betul menjadi orang Kristen. Kristus kecil. Saya suka istilah Kristus kecil, saudara kasih, ya. Kristen, Kristus kecil, di mana kita bisa memancarkan, di mana kita bisa menunjukkan wajah Kristus kepada dunia ini. Nah, saudara, jadi Paulus tidak hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani, ya. Tidak mengucap syukur, oh karena jemaat Filipi ini baik kepada saya, jemaat Filipi ini sering mengirim makanan, sering mengirim bekal saya, maka saya bersuka cita kalau mengingat dia. Tidak hanya itu, saudara kasih, tetapi karena ada perubahan hidup di tengah-tengah jemaat Filipi, saudara kasih, mereka menjadi kehidupan yang suci. Filipi 4 ayat 17. Filipi 4 ayat 17.
Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntungan. Iya, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Memang jemaat Filipi sering memberikan sesuatu bantuan kepada Paulus, tetapi Paulus mengatakan bukan itu yang kuutamakan, tetapi buahnya yang memperbesar keuntunganmu, kehidupan yang semakin disuci kuduskan, kehidupan yang semakin dibaharui, kehidupan yang semakin serupa dengan gambar Kristus. Jadi kita melihat di sini sumber sukacita dari Paulus ini adalah dia tidak fokus pada perkara yang jasmani, tetapi lebih kepada perkara-perkara rohani. Ya, ini perkara-perkara rohani. Nah, saudara, jemaat Filipi yang begitu luar biasa. Tetapi ada satu lagi, ya, ada satu hal lagi di tengah-tengah jemaat Filipi yang menjadi sumber sukacita Paulus, kehidupan rohani yang teruji. Ayat 7, coba bacakan Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu adalah hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini jemaat Filipi adalah jemaat yang mau menikmati kasih karunia dari Tuhan. Bukan hanya keselamatan saja, bukan hanya berkat-berkat jasmani saja, bukan, tetapi jemaat Filipi ternyata adalah mereka jemaat yang mau menikmati kasih karunia dari Tuhan berupa salib, ya, berupa salib. Alkitab mengatakan di sini, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia, ya, kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, ini dari jemaat Filipi adalah jemaat yang mau memikul salib. Jemaat Filipi adalah jemaat yang mau memikul salib, saudara terkasih. Ketika melihat jemaat Filipi memiliki kualitas seperti itu, Paulus menjadi bersukacita. Paulus menjadi bersukacita. Ayat 29, Filipi 1 ayat 29, coba bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Jadi sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, terkasih. Nah, saudara, ini situasi yang ada. Ini kehidupan rohani jemaat Filipi yang membuat Paulus bersukacita luar biasa, yang membuat Paulus mengalami sukacita, terkasih, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu 2 poin yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, terkasih, ya, untuk membuat kita bisa menjadi sumber sukacita bagi setiap orang yang mengingat kita. Bukan hanya karena kita mungkin dermawan, bukan, terkasih, ya. Sering sekali itu justru membuat hati hamba Tuhan menjadi sedih ketika orang itu memang dermawan, suka membantu, suka melakukan hal yang baik, tetapi secara rohani tidak memiliki kemajuan. Itu membuat sedih hati seorang hamba Tuhan. Tetapi pagi hari ini, dimanapun saudara berada, mungkin saudara suka berkorban, mungkin saudara suka membantu, itu bagus. Tetapi sukacita seorang gembala adalah ketika ada keubahan hidup secara rohani dialami oleh jemaat Tuhan. Keubahan hidup yang dialami oleh jemaat Tuhan. Jadi pagi hari ini, saudara terkasih, dimanapun saudara berada, kamu boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kamu boleh melakukan hal-hal yang baik, tetapi berdoa juga supaya kamu memiliki keubahan hidup. Berdoa juga supaya kamu bisa menjadi sumber sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi mari, firman ini akan saya lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, terkasih. Pagi hari ini, mari kita belajar dari Paulus.
Mari kita belajar juga dari jemaat Filipi, saudara kasih. Mari kita belajar juga dari orang-orang yang kita kenal mungkin, untuk membuat kita bisa menjadi sumber sukacita. Dan sebagai gembala, saya pun dengan sukacita mendoakan saudara dimanapun saudara berada. Ya, walaupun sering sekali saya doakan keluarga lebih keluarga ya, tidak satu persatu, tetapi hati saya ingin mendoakan setiap orang. Tetap kuatkan hatimu, tetap kuatkan imanmu, tetap bertumbuh dalam iman sampai Tuhan datang kali yang kedua. Sampai Alkitab tadi mengatakan sampai pada hari Kristus Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian ya, satu pujian supaya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi semakin kita renungkan untuk menguatkan hidup kita, untuk membuat kita semakin setia ya. Setia sampai akhir apa itu? Selidiki aku, lihat hatiku ya. Tetap setia. C. Mari angkat tangan kita. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia telah
Engkau, kami muliakan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang menopang kami, Allah yang setia, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari berdiam diri sejenak. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagai jemaat Tuhan, apakah kita menjadi sumber sukacita? Apakah kita bisa menjadi sumber sukacita bagi orang lain? Bagi gembala, sebagai gembala, biar kita juga selalu mendoakan sidang jemaat Tuhan. Renungkan sejenak, haleluya, dengan berdiam diri, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menjadikan hidup kami semakin setia, hidup kami semakin sungguh-sungguh, hidup kami semakin bergairah untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biar Roh Kudus menerangkan lebih lanjut lagi untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pada malam pagi hari ini, hamba-Mu serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau juga menolong mereka. Mungkin ada yang dalam kesulitan, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, yang takut Tuhan berikan sukacita, keberanian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam untuk usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati studi mereka, pergaulan mereka, Engkau berkati. Bahkan anak-anak muda yang membutuhkan jodoh, Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa yang besar ini, para pemimpin kami mulai dari presiden sampai pejabat yang terendah. Tuhan tolong supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang ada. Demikian juga seluruh masyarakat Indonesia boleh bekerja sama, bergandeng tangan, sehingga kami boleh cepatnya keluar dari masalah virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk studi anak-anak kami. Engkau juga tetap menolong sehingga terjadi hal-hal yang indah dalam hidup mereka. Kami doakan juga Tuhan, ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kami merindukan secepatnya kami boleh bersama-sama beribadah, biar Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik. Kami doakan para medis, seluruh petugas rumah sakit, Tuhan jaga lindungi secara khusus mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dirawat, Tuhan juga pulihkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Nyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami tidak akan pulang, kami tidak akan menyelesaikan ibadah ini tanpa berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah saksi Kristus, sampai orang lain melihat wajah Kristus dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Stay at home, tetap di rumah, dan tetap berdoa. Dan kalau hari-hari mendatang kita boleh beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.